Islam, iman, ihsan. Kalau tidak bisa mampu seakan-akan melihat Allah, seakan-akan saya dilihat oleh Allah kan. Fa'innahu ya. Ketika membayangkan Rasulullah itu sudah mendapatkan halal atau belum? Mendapatkan. Artinya maaf ya, naik satu derajat. Yang kesulitan membaca Al-Quran terus dibaca, seakan-akan pembacaan saya ini seakan-akan seperti membacanya Kanjeng Nabi kepada sahabatnya. Berarti kan begini, ini mulai halawa itu ketika membayangkan Rasulullah. Karena di sini perlahan itu halawatan hatta, kan sampai di situ kan yang tidak menemukan halal. Jadi sebelum bedanya hatta dengan ila coba perhatikan. Kalau hatta ikut pada la'ad itu atau sudah lupa dari la'ad itu? Nggak ikut. Ma ba'da hatta la yadkhul. Jika saya ingat saya ada mungkin sama ya. Kalau akal tu sama kah hatta roksana ilah. Kalau ilah nggak ikut, kalau hatta ikut. Nah, ya makanya. Hatta kebalik. Hah? Hatta kebalik. Ma ba'da hatta itu yadkhul. Iya, kalau hatta ikut berarti. Kalau hatta hilang kepalanya. Iya, kalau ilah kan cuma Kalau gini saja. hilang sisa bagian kucing kepalanya. Hatta kan sampai terjadi kan sini bisa mudah. Cuma pertanyaannya, apakah ada di antara kita merasakan halal? Begitu, Pak. Ya kan ngajinya pembuktian sampai Banyak alasan. Ya kalau kita sama dengan konsepnya Yazid al-Bustami. Yazid al-Bustami tidak puas. Lalu apa baru? Kalau kita ya bisa juga maka itu kan antau udah ke anaka Tarahu wa ilam takun taro fa innahu yarak. Nah itu kan perasaan-perasaan. Walaupun ini menaikkan perasaan itu, kita pun bisa. Ya dipaksa kita. Bisa. Seakan-akan nah. Ya barangkali ya. Nah ini kan dilihat yang membaca aja ulama, bukan orang-orang ini. Tapi kan Yang membaca aja itu Orang-orang kan orangnya ada itu sambel. ulama udah. orang-orang kan Ikut ulama Pak. Baca. Ini udah dari ceritanya orang ini bukan orang-orangan, orang sungguhan. Gorengan atau kumano atau apa? Dengan udah artinya bukan orang awam ya. lanjut. Summa rafa'tu wa fi qawlin rufi. Rafa'tu kemudian saya mengangkat pada atau ya naik pada makom di atasnya. Wa kuntu atluhu wa ka'anni asma'uhu min Jibril. Ya, mana den? Kemudian saya membaca Den, ya? Al-Quran seakan-akan Mana den saya ya? Rufi itu. mendengar Al-Quran itu dari Den kan ya? malaikat Mana Jibril. den ya? Rufi itu. Yulkihi ala Rasulillah, yang mana malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Quran pada Rasulullah. Tsumma tasaddaqallahu bimanzilatin ukhra. Kemudian Allah menganugerahi atau memberikan derajat yang lain. Saya punya arti Sadaqallahul azim ki sebagai kadikas dari kas. ya, coba kita. Ya, saya punya arti itu Pemberian yang sangat Di film mana ada paling ngerti. Apa ya? pemberian yang sangat bagus ini itu kalau tidak dikatakan nikmat, apakah bencana? pemberian yang mana? Ini pemberian ini satu pertama seakan-akan Pertama Pak Mau. dijelaskan kan Tahu, biar Pin. jelas karena kondisi saya menjelaskan kan Terus. biar tahu satu itu pertama Satu.
Ya gila boleh terus sakit. Derajat pertama dia dikasih seakan-akan dikasih tahu kalau Rasulullah membacakan Al-Quran kepada sahabatnya. Itu kan merupakan suatu nikmat itu. Nah, nikmat. Nomor 2, setelah itu seakan-akan malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi dan seterusnya. Itu nikmat. Karena dia sabar di dalam ketidaktahuan membaca Al-Quran, diteruskan. Sabar meskipun tidak enak terus dibaca. Nah, di suatu perjalanan seakan-akan menemukan seperti itu kan, itu udah derajat itu, nikmat itu. Hubungannya di bencana gitu. Artinya bukan bencana kan, Enggak. itu anugerah. Iya. Enggak sampean ini lo mengatakan apa bencana. Kalau tidak nikmat kan kebalikannya nikmat kan. Di situ ada 4 tahapan. Tahap pertama, yang tahapan pertama itu dia membaca, saya kata si koilnya, saya membaca Al-Quran tidak menemukan rasa manis dalam Al-Quran. Pertama gitu. Artinya cuma membaca sekilasnya. Artinya ya sekedar baca. Kemudian saya yang tahapan kedua, saya membaca Al-Quran seakan-akan saya mendengarkan Al-Quran itu dari Rasulullah, yang mana Rasulullah membacakan pada sahabat. Yang kedua gitu. Terus yang ketiga, kemudian rafa'tu ila maqamin fawqahu. Kemudian saya naik ke makom di atasnya. Di atas mendengarkan itu. Seakan-akan saya membaca Al-Quran itu, saya mendengarkan malaikat Jibril membacakan Al-Quran pada Rasulullah. Itu yang ketiga. Terus summa tasaddaqallahu ta'ala bimanzilatin ukhra. Kemudian Allah memberikan derajat yang lain. Fa'anal an ka'anni asma'uhu minal mutakallim bih. Nah, ini yang terakhir. Seakan-akan saya mendengarkan Al-Quran itu dari Allah. Itu terakhir. Fa'iddaha wajadtu lahu laddatan wa na'iman la asbiru'an. Ya, ini derajat yang tinggi sekali. Ketika mendapatkan derajat yang itu, manzilatul ukhra itu, saya menemukan rasa enak dan nikmat yang saya tidak bisa menahan sabar dari nikmat tersebut. Dari nikmatnya maksudnya. Wah, wa ma dzakarnahu minal halawah wan na'im. Amma innama huwa thamratul amal as-sahihah al-mustaqimah. Adapun keterangan yang telah disebutkan tadi dari manisnya amal dan nikmatnya amal, itu buahnya amal yang benar, yang istiqomah, as-salimah, yang selamat dari riya wa dakwah mengaku-ngaku. Wa qala Abu Durab radhiyallahu anhu, idza sadaqal abdu fil amal wajada halawatahu qabla an ya'milahu. Wa ila akhirih. Abu Durab tahu, ketika seorang itu melakukan satu amal, melakukan satu ibadah dengan benar, maka dia akan menemukan manisnya amal tersebut sebelum dia mengamalkan. Wa idza akhlasa fihi wajada halawatahu waqta mubasyaratil amal. Ketika dia ikhlas dalam beramal, maka menemukan manisnya amal itu ketika melakukan amal. Wal a'malul mawsufah bihadhihi sifat maqbulatun bi fadlillah. Amal-amal yang disifati dengan sifat-sifat ini adalah amal yang diterima Allah bifadlillah, dengan anugerahnya Allah. Saya kok kalau dari masih ke atas ya. Kalau saya lihat di petuan itu memang Rafiq. Berarti makom itu dia itu merasakan dapat ilham. Jadi dia tidak sengaja untuk naik sendiri. Saya kok iso seperti itu. Saya kok iso begitu. Dengan melakukan sebelumnya diangkat dengan setelahnya, seperti kemarin. Dari Kanjeng Nabi
seakan-akan membacakan Al-Quran ke sahabat, itu sampai-sampai malaikat Jibril membacakan ke Kanjeng Nabi, sampai-sampai seterusnya kan Gusti Allah. Ya, tapi dia bukan merasa naik sendiri gitu. Dengan petunjuk Allah, dengan ilham dari Allah, dia tuh saya kok sampai pikir seperti itu. Gitu lah. Gitu lah. Ini. Jadi maka Rufik itu jadi tidak naik sendiri, tidak. Dia merasakan punya dapat ilham. Makanya tadi disuruh baca dua biar kita Makanya disebut baca dua kan aman. Kalau dalam teori tarekat, kan masuk tarekat. Enggak, masalah derajat itu kan bertahap. Ketika sampai derajat awal, kedua itu apa dengan usaha sendiri, apa dinaikkan gitu. Nah, itu dalam prosesnya kan kurang lebih hampir sama dengan itu. Ketika mampu melakukan derajat yang pertama, otomatis kan diangkat derajat kedua. Ya dia Oke, kan bukan dengan kita kan? bukan Dari nggak ada. makanya dengan pemahaman Rufik itu. Dan diperkuat wal a'malu mausufatun bi hadhihi sifat maqbulatun bi fadlillah. Ini kan berarti bi fadlillah. Cuman dari susunan bahasanya ini seolah-olah memang upaya dari yang membaca Quran itu. Jadi dia membayangkan jadi hatta itu halawahnya itu tercapai ketika dia sudah membayangkan bacaan itu di seolah-olah mendengar Rasulullah sudah mengajarkan sahabat. Jadi upaya dari pembacanya. Berarti kalau upaya Rufik itu. Oke. Jadi makna Dengan usaha. itu ada yang dianggap itu makna setelahnya. Jadi setelah dia mendapatkan halawah, berupaya membayangkan seperti itu, baru Allah memberikan halawahnya itu. Tapi kalau saya pahami sudah benar. Berarti Makna langsung hanya kalau saya jadi upaya dia sendiri, upaya. Jadi memang takdir itu dari Allah. Kalau kita dikasih pilihan, dikasih pilihan. Mau pemutus. tidak berupaya. Dia yang melakukan sabar membaca Al-Quran di suatu waktu diteruskan karena sabar. Ka'anni itu koyo-koyo kan di saya belum enggak nah. Kata sabarnya dari mana, dari lafaz? Nah, ada ya di atas kan udah barang siapa Enggak, yang dari lafaz ini kan enggak ada penyentuhan sabar. ya ini di atasnya membaca Al-Quran ya. Dia itu tidak mengakui usahanya untuk naik pangkat, naik makom, tapi dia memang merasanya itu memang dinaikkan oleh Allah. Kok punya perasaan sampai ke sana gitu. Nah, padahal itu sudah berapa 20 tahun lah itu baru ketemu itu, baru merasakan. Yang kata Pak Nono kan setelah 20 tahun menikah merasakan. Portap Dia merasakan enak setelah di alam barzah. portapor mereka. Ada kangelan ini apa kangelan belajar masalah bodoh atau kangelan masalah membagi waktu? Sekaman. Ya, sama-sama kangenan. Jadi kesulitan baca Quran mungkin karena bodoh dan tak iso. Ada yang kedua, apakah kesulitan karena memang membagi waktu? Kesulitan setelah baca Quran karena laku bisa jadi. Alamat sekali. Kesulitan antar waktu atau kesulitan yang bodoh jadi. Nikmat sekali. Arya ya Kesulitan mulai macam-macam tujuan Ini hanya menunjukkan kesulitannya. Itu bentuknya. yang naikkan. Ada nafsi dan pola Sifat muka pada itu ditarget. Berarti membagi waktunya. Kesulitan untuk membaca Quran itu karena rasa oke, karena pekerjaan apa dan lain sebagainya. Intinya masalah waktu. Bukan kesulitan, Semuanya. membacanya, kan. Yang penting yang sulit lah. Bukan tidak tahu. Kan. Bapak cek sengkan udah. Zaman kesulitan membacanya ya nggak akan menemukan ini semua. Membacanya ya nggak bisa nantinya.
salib dah kau pengan banyak. Kalau dari awal talau tubuh itu ka'anni asma'uhu min Rasulillah, itu upayanya sendiri atau pemberian? Upaya sendiri. Hatta talau tubuh ka'anni asma'uhu. Kalau itu sendiri, maka nanti ke atasnya juga masih sendiri. Menurut saya. Jadi saya kan tidak menemukan halawah sehingga saya membaca seolah-olah berada di hadapan Rasulullah. Nah, seolah-olah Rasulullah menyampaikan membaca dengan para sahabat. Setelah itu saya tingkatkan kalau Bapak saya sendiri lebih condong ke Bapak. Karena halawah itu atau ladzat itu mulai dari tasaddaqullah. Ya, tasaddaqullah. Jadi yang halawah itu kan yang pemberian itu terakhir. Yang di bawahnya bihi setelah bihi itu. Berarti Ada sampean pertanyaannya siapa yang ini kan gitu. Fa'indah hanya kan ke manzilah. Iya. berarti sampean menganggap kaya ya. Dia ulama ya. Yang kedua itu tak sih berarti tak halawah. Yang kedua yang mana? Yang satu seperti Kanjeng Nabi membacakan Quran Ulama kepada situ, sahabat. ulama situ. Itu dak enak gitu. Enaknya agak ada keterangan di sini Pak. Setelah Bingung memahami seperti dibacakannya Allah Budina kepada jauh. dia baru enak. Budino, Ya kan? Berarti membacakannya Nabi ke sahabat itu tidak enak. Tidak enak. Kepada malaikat Jibril ke anu itu tidak enak. Tidak enak. Menganggap seperti itu kan? Ya, bukan menganggap, memang dari keterangannya dia Bukan menganggap dia itu belum sampai. Jadi Pak seperti Itu udah berada di tangga Iya. satu tingkat setelah dia membaca Tangga belum enak. Iya. itu kan wasilah sebenarnya. Seperti orang Toriko membayangkan guru, kan belum sampai itu. Iya. Jadi itu kan masih ka'anni. Kecuali yang berada di hadapan Rasulullah asli kan beda. Dia udah dapat fadolnya yang berupa ka'anni itu bukan fadol. Itu keterangan di mana itu Pak? Ya. Bisa baca Al-Quran saja sudah wah. Iya. Ada bifadlillah bun berber ya. Orang nggak bisa pas mau kayak-kayakan seperti yang nggak bisa. Bukan. Kalau tidak dapat fadol. Fadl itu dari awal sudah fadl. Bisa baca Quran sudah fadl. Karena ini Makanya fadol itu dasif, jangan anggap dasif. menjelaskan tamratul amal. Jadi buahnya itu yang dia Udah berbuah kan, buahnya. dan langsung kepada Gusti Allah kan. Belum buah. Iya. Kayak gini pencet. Ya kan, alhamdulillah. Pocet, kita nyaman pakai buah. Alhamdulillah wis mucet. Kita nyaman Kan pakai mucet. Jadi maksudnya dia, mucet itu udah fadol. Kita nyaman, kita Kita halal. ada gegar. Menurut aku pendapat ya, maaf ya, orang mempunyai alpukat, tabua, asal tabua, dan mucet ketolong bunga. Ayo, Ganti buah. mari kita masak, Ganti bukan. mari kita ajakkan, ayo. Dan mucet ketolong bunga. Itu gegar kecewa. Sebenarnya kan ada hubungannya. Mucet bunga ya, situ. Nomor 2, ceritanya tidak keker sampai aku buat sampai meningkat dia tak jatuh kan? Sampai dekat Dan ceritanya tak jatuh terus. Lanjut. Si pendukung Pak Mahmud. Amin, ya pun Bapak Aurat. Kadang mulai bayangkan Rasulullah mengajarkan terhadap murid-muridnya. Dia itu sudah satu tingkat lebih baik dari keadaan Dari yang Mungkin dia mulai masuk ke halal. Lani termasuk halal. Ya, Lebu tapi- bete-bete. Iya, tapi itu kan dugaan.
perasaan sampean tapi katakan sombong keterangan. Nah, jadi fa'indaha wajadtu lahu ladzatan wa na'iman la asbiran. Itu ketika sudah mencapai puncak. Ya, kata-kata fa'indaha wajadtu halawat tadi kan khusus biman silatin ukronika maksudnya ta'ala. Allah. Yang bahasa samroh penepocet. Berarti halawannya ki koran manis, keng manis. Yan na berde tanda. Halina seumpama na memang tak lulus tapi le naik kelas SMP. Lelan letak namanya TK maksudnya kan lebih aja. Lanjut dulu garis parah. Wal a'malul mausufa bi hadhihi sifat maqbulatun bi fadlillah. Jadi amal-amal yang disifati sebelumnya itu adalah amal yang diterima bi fadlillah. Warada bil khabar, ada keterangan dalam hadis la yaqbalu Allah ta'ala min musammi'in wala mura'in. Artinya Allah tidak menerima amal dari orang yang riya dan orang yang sum'ah dan orang yang riya. Pengen kelihatan itu ya, paham dengan riya dengan sum'ah. Dalilu khitabuhu annal amal as-salima min ar-riya wa sum'ata iku maqbulun. Jadi bahwasanya amal yang selamat dari riya dan sum'ah itu diterima. Dari dalil dari kitabnya khabar tersebut. Min qawli azza min qail innama yataqabbalu Allah minal muttaqin wa qabulullah ta'ala li amalil abdi wa ridahu huwa thawabuhu al-mu'ajjal. Jadi Allah menerima amalnya dari orang-orang yang takwa. Wa qabulullah, adapun Allah menerima amalnya hamba, wa ridahu lan ridhonya Allah pada hamba, yaitu thawabuhu al-mu'ajjal, yaitu pahalanya atau balasannya amal tersebut yang diberikan kontan di dunia maksudnya. Kama yaqulul mu'allif ba'da hadza, sebagaimana makalahnya mu'allif setelah makalah ini, man wajada ilahi. Wa dzalika alamatun ala wujudil jazaa' ala fid daril akhirah. Dengan adanya thawabuhul mu'ajjal itu menandakan atau tanda-tanda adanya balasan nanti di akhirat. Hasbama ya'ti fi qawlihi. Oke. Diartikan apa hasbama? Kelawan bilang-bilang perkara ya'ti kang bakal teko koma fi qawlihi. Dengan memandang keterangan yang ada dari dawuhnya mu'allif wujdanu thamratit ta'at, setengahnya ajilan basyairul amilina bi wujudil jazaa' alaihi ajilan. Jadi keterangan selanjutnya adanya buahnya ta'at ajilan yang kontan atau di dunia itu basyairul amilin, yaitu sesuatu bunga-bunga kebahagiaan bagi orang yang mengamal biwujudil jazaa' alaihi ajilan, dengan adanya balasan nanti di akhirat. Kabar gembira. Jadi orang menemukan buahnya taat secara kontan di dunia itu termasuk kabar gembira bagi amil, yaitu orang yang beramal dengan adanya jazaa' nanti di akhirat balasannya. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, kullu amalin laisa lahu thawabun fid dunya laisa lahu jazaa'un fil akhirah. Nah, ini setiap amal yang tidak ada balasan di dunia itu nanti tidak ada balasan di akhirat. Fa hasala min hadza, ada yang muskil dengan makalah ini. Setiap amal Seperti konjangan tahlilan kan setiap kan tak luput dari berkat. Nah itu berarti besok ya bukan gitu. Ini langsung halawa ini kan berkat. Jasa. Mun halawa ini kan barokah. Jasa. Kan orang berkat kan bunga.
ada tahlilan. Yo makai tak tahlilan mak tanya dia tetap diberikan non kasar. Kan yang ada jasa tahlilan. Kan jasa tahlilan kan punya selawatan. Itu kan menandakan apakah besok juga mendapatkan pahala. Ini lanjutannya Bang, bukan masalah berkat dengan yang lain. Fahasola min hadza. Jadi yang dimaksud dengan makalahnya Abu Sulaiman At-Tirmidzi, anna wujdan al-halawati alamatun ala wujudil qabul al-muqtada li wujudir ridha wal jaza. Ini artinya. Sampai sekali-kali pakai ibarat dia langsung paham, kepukat, keberkat, mana-mana ini. Jadi jamaah nggak paham. Itu membuat orang oleh berkat remureng. Pasti bunga kan? Ya, yang dimaksud di sini makalahnya Abu Sulaiman bahwasanya menemukan manisnya amal itu adalah tanda dari adanya atau diterimanya amal. Al-muqtada li wujudi ridha wal jasa. Diterimanya amal itu menunjukkan adanya ridha dan balasan. Gitu. Lanjut. Jangan situ. Wa dzalika qala al-Hasan radhiyallahu anhu, Imam Hasan. Ini Imam Hasan bin Ali. Okay. Biasanya kalau Imam Hasan Al-Basri itu lengkap biasanya. Tafqaduna al-halawa fi thalathin. Artinya seseorang itu atau kamu itu bisa kehilangan manisnya amal di dalam 3 perkara. Fa in wajadtumuha fa abshiru wabdu liqasdikum wa in lam tajidu. Gimana? Terus. Fa in lam tajiduha fa'lamu anna al-baba mughlaqun inda tilawatil Qur'an. Yang pertama, ketika kamu menemukan buahnya amal, maka fa'abshiru, maka bahagialah kamu atau mendapat kabar bahagia kamu. Wamdu liqasdikum, artinya teruskan tujuanmu itu. Wa illam tajidu fa'lamuha. Kalau kamu tidak menemukan manisnya amal, maka ketahuilah atau bahwasanya pintu itu tertutup inda tilawatil Quran, ketika membaca Al-Quran, wa inda dzikri, dan ketika zikir, wa inda sujudi, dan ketika sujud. Ini Berarti itu tafakkur. Jadi maknanya cari. Tafakkur. tafaqqaduna al-halawata fi thalathin. Artinya kamu kehilangan manisnya. Carilah. Carilah. Carilah rasa manis itu di kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan rasa manis. Cari. Mana ke seperti itu lagi. Jadi nyamanan katolik. Carilah Karena rasa faed wajah tubuh dalam tadi itu kan tafakur belum kesepet. Iya. Tak odi rasanya. Kesepian karena kehilangan. Tapi beda lah kan, tafakkur bermakna carilah. Cari. Niti-niti kan sebaiknya. Kan badan apa pun berat kan. Kalian berarti kan. Berarti tiga, tarohim tiga. Unsur lain ada si anu kan. Kehilangan kamu. Enten ini. Tafakoda bimakna tolaba. Oh. Iya. Sing matuk itu. Mempati nyaman nggak? Dia mempati nyaman. Dia menunjukkan dalilun ala shawab. Nyaman itu relatif, nyaman ke diri lain aja hilang. Karena nyaman ke diri bener nyaman.
Tafaqqadunal halawah, carilah manisnya amal di dalam tiga perkara atau dalam tiga keadaan. Fa in wajadtumuha fa'abshiru wamdu liqasdikum wa illam tajiduha fa'lam. Ketika kamu menemukan maka bahagialah atau kabar bahagia bagimu dan teruskanlah pada tujuanmu. Wa illam tajiduha, dan kamu ketika tidak menemukan halawah tersebut, fa'lamu, ketahuilah bahwasanya pintu itu tertutup inda tilawatil Quran, ketika baca Quran, wa inda dzikri wa inda Bagian dari salase. Nggih. Teruskan itu belum selesai. Terus nambahi wazada ghairu, ada yang nambahi selain Imam Hasan, wa inda shadaqah wa bil ashar, ketika sedekah dan pada waktu malam. Wa qila fi qouli ta'ala wa liman khafa maqama rabbi jannatan. Wa liman ladiku, dan bagi orang yang takwa atau takut maqama rabbih, pada derajat Tuhannya, maka orang itu mendapatkan Di samping tempatnya derajat. nama apa? Itu seko. Sepo. Barang siapa takut akan nyabis, seko itu nyabis kan. Gunakan sebat. Iya, kalau gambaran nyabis itu ketika kita kayak nyabis pada dia kan mempersiapkan Takut akan sowan, ketika ini bisa sowan. Iya, iya. Nah, dan bagi orang yang takut akan sowan ke Tuhannya, jannatani, itu ada dua jannah, diartikan surga. Kalau jannatun mu'ajjalatun, pertama surga yang diberikan kontan, Makomah bukan Hah? bukan keagungan Allah. maqam rabbi, keberadaan. Perhatikan iya. Keberadaan Allah, keagungan Allah. Emang mana sepo kalau takut Bukan sepo. takut asawan. artinya ketika sowan itu takut, sungkan, mempersiapkan. takut seasawan ada konsiran. Saya takut semati lah. Dengan rasa takut itu kan dia mempersiapkan. Gitu Pak Betul? Dengan rasa takut itu dia mempersiapkan. Oke. Apa mau? Ada komen? Enggak kenela orang Atau kita Itu ada di surat Ar-Rahman. waliman khawfa Pemaqama rabbihi jannatan. Jadi bagi orang yang takut sowan pada, artinya dia itu dengan rasa takut itu kan mempersiapkan amalnya. Dia itu mendapatkan dua surga. Yang pertama jannatun mu'ajjalatun, surga yang diberikan kontan. Wa hiya halawatut ta'at, yaitu manisnya taat, waladatul munajat, dan enaknya berbisik. Wal istighnas bi fununil mukasyafat, dan merasa enak. Istighnas itu merasa ayam dalam bahasa. Tenang. Bi fununil mukasyafah, dengan macam-macamnya mukasyafah. Wa jannatun mu'ajjalatun, dan surga yang akan diberikan nanti di akhirat. Wa hiya fununul mathubat, yaitu macam-macamnya pahala. Kayak bidadari. Dalam keterangan saya dengar ada yang menerangkan itu, paling rendahnya derajatnya ahli surga itu bidadarinya 70. Oke, 70. Enggak tahu itu. Bidadarinya 70, apakah tak simpulan 70 bidadari? Ahli surga itu kan laki-laki dan perempuan. Ini waliman kofa mako maroko. Sedangkan musuh belah ingin musul ke Gusti Allah, ingin mendekat kepada Gusti Allah. Artinya takut. Artinya dengan takut itu dia mempersiapkan amalnya, Nyamannya tak takut.
terlalu mendekat. Lesik di kubu sebelah kan ini kosong kan? Biar dijawab dulu, biar dijawab. Boleh. Oh. Pengen jawaban kurang. Kalau Kayak diartikan waliman khofa itu tafsirannya Itu bukan usul itu Pak. orang ini kosong kan ini mendekat. Ini kok takut mendekat. Ini takutnya ini baik ini. Berarti ini bertentangan orang lihat itu ingin usul. Usul itu bukan kayak gini. Takute niki sanes-sanes takut benci. Nggih kayak mriki kali kiai kan nggih khauf, tapi kan mboten benci. Sehingga khaufe niku mboten sampai lari ngoten. Kita kok ke guru. Iya kayak sampean mau sawan ke kiai. Murodes beladesan. Jangan penting lah Pak. Seakan-akan orang takut sowan dek pengiran itu berarti takut usul dia. Takut Lebih depan. dengan usul. Ini pembahasan. Maksudnya Pak mau menjauh berarti. Oke. Nanti tak usul. Bacanya kan senang. Semangat itu. Kok malah takut? Malah takut. Dengan Apa? takut itu timbul sendiri. Atau niki keterangan ten Qurtubi yang dimaksud khofa niku khofa fil maksiyah. Sehingga jangan sampai melakukan maksiat. Kata-kata Hofa bin Masih kan ingin berjumpa. Tak takut mesema. Klik. Iya kan? Ayo kau kikir benar. Kalau Hofa bin Masih ya gaya kan? Sangat gaya. Takut dia Gusti Allah. Kamu jauh. Iya, tanya ki maksudnya mau Fabio masih dan. Nah niku ten Qurtubi niki takdire wal makna khofa maqamahu wal makna iku khofa maqamahu baina yaday rabbihil hisab fatarokal maksiyah. Sehingga khauf di situ muktado dari khauf atau nanti musab Takut membawa Nggih. dosa. Nah nanti sehingga dia takut sehingga ketika takut dia meninggalkan maksiat. Tapi takutnya kepada Allah itu membawa nikmat gitu ya. Nggih. Kalau Nggih sami kali Kak. Kita ten guru-guru, ten kiai-kiai wedi nglamak rek. Kalau Allah itu menenangkan kita. Nggih. Bertakwa ke macan. takut yang membawa nikmat. Lanjut bawa garis dibu. Terus jannatun mu'ajjalatun yaitu artinya balasan nanti di akhirat yaitu fununul masubat wa ulul darajat. Jadi macam-macamnya pahala dan tingginya derajat. Karena meskipun di surga itu ada kelas-kelasnya. VIP, ekonomi, terus VIP nanti ada nama. Qultu wa hadhil halawatu al-madhkuratu la takunu illa fi maqamil ma'rifah al-khassah wa yallati tunafiha al-ma'siyah. Rasa manisnya amal tadi yang disebutkan di atas uraian dari awal itu la takunu tidak bisa ditemukan atau tidak ada kecuali di maqam ma'rifah yang khusus. Wa yallati tunafiha al-ma'siyah. Dan maqam ma'rifah yang khusus ini bisa dihilangkan dengan melakukan maksiat. Pak, setelah sampai melakukan itu semua terus moro dangdutan atau karnaval pokoknya melakukan maksiat itu menghilangkan maqam-maqam yang tadi itu. Kila libatihim hal ta'rifu Allah. Artinya ada ulama itu ditanya, apakah kamu tahu Allah? Saya itu punya teman, dia ingat ini pertanyaannya. Nanya pada mursyid thariqah. Sampai tanya, sampai apa melihat Allah dia? Ya itu jawabnya moro marah, langsung wajahnya tuh merah. Dia gak jawab. Cuma ya ingat ini, ketika sebagian ulama itu ditanya, hal ta'rifu Allah, apakah kamu tahu Allah? Faghadaba 'ala sa'il. Kemudian ba'dul ulama itu marah. Pada enggak sopan. Wa qala atarani a'budu man la a'rifuhu. Kemudian ba'dul ulama itu berkata,
apakah kamu melihat saya menyembah pada zat yang saya tidak tahu? Ya otomatis ya enggak. Faqala lahu au ta'siman ta'rifuhu. Kemudian faqala ini ke siapa? Sa'il apa batu? Sa'il. Sa'il. Kemudian Sa'il bertanya pada batu, au ta'siman ta'rifuhu, apakah kamu bermaksiat pada zat yang kamu tahu? Gitu. Wakila bi ba'dihim, kemudian ba'dihim itu dan dikatakan pada ba'dihim ini yang lain, bima ta'rifu annaka araftahu, dengan apa kamu tahu bahwasanya annaka araftahu, artinya dengan apa kamu bisa tahu dengan bahwasanya kamu tahu pada Allah gitu. Faqalah, kemudian ba'dihim lahu, lam aqsid mukhalafatahu, saya tidak ada tujuan untuk mukhalafah, nulayani, apa bahasa Indonesia? Melanggar. Illa warada ala qalbi istihya'un minhu, artinya kalau saya ada rasa melanggar atau nulayani itu, ada terbesit di hati saya itu merasa malu dari Allah. Qala Ismail bin Najib. Tanya Pak. Yang tadi Pak, yang pola Hasan itu Hasan Basri. Imam Hasan Basri. Ketemu buku telepon. Kutil Guru Hasan Basri. Hasan Basri mau tulis, dia tanya boleh. Imam Hasan Basri. Pertanyaan timbul di penting. Saya dengar dari keterangan itu, ya Aziz, itu Imam Hasan Basri itu kan tabi'in. Itu orang tuanya itu Buddha, gitu. Dari bapaknya Buddha, ibunya Buddha. Tapi semuanya min kibarit tabi'in. Min kibarit sufi. Iya. Tanya apa mana? Ayo. Kita itu ketika menemukan halawat, bisa menemukan halawat pada saat tilawat Quran, pada saat zikir atau pada saat sujud, kita dianjurkan untuk diteruskan. Nah, sementara kalau kita tidak menemukan halawah pada tiga keadaan itu, ketahuilah bahwasanya pintunya itu tertutup. Nah, di saat pintu tertutup itu, apakah kita harus meninggalkan ketiganya atau bagaimana? Tidak ada anjuran meninggalkan atau balik kanan meninggalkan tilawat Quran. Tidak meninggalkan. Atau Tidak meninggalkan. Mencari kuncinya.